Baik, bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu poin nomor 15, al-khamis asyar, mada yajibu alaiki lijironiki. Apa yang menjadi kewajibanmu untuk tetanggamu. Jadi kewajiban kepada tetangga. Jadi apa kewajibanmu terhadap tetanggamu. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang bagaimana kewajiban kita kepada orang tua, bagaimana kewajiban kita kepada saudara-saudara, kemudian bagaimana juga kewajiban kepada kerabat, ya, dan kemudian bagaimana juga kewajiban kepada yang ada di dalam rumah, yaitu al-khadimah, ya, memperlakukannya seperti apa. Dan sekarang kita juga akan mengetahui bagaimana kewajiban kita kepada tetangga. Di tetangga ini ibaratnya saudara terdekat, karena ada setiap hari bersentuhan, berdampingan dengan kita. Baik yang tetangga di depan kita, di depan belakang rumah kita, di samping kanan, di samping kiri, itulah adalah para tetangga yang sehari-hari kita bertemu, sehari-hari kita ada. Ya. Baik. Yajibu alaiki antatakhallaki ma'a jironiki. Engkau wajib, ya, untuk berakhlak baik kepada tetanggamu. Dengan cara apa? Bil akhlakil hasanati. Dengan cara berakhlak yang baik. Ya. Li'anna lahum haqqon kabiron. Karena mereka punya hak yang besar. Ya. Li'annahu haqqon kabiron. Li'anna lahum, karena mereka mempunyai haqqon kabiron, hak yang besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, wa'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku, dan janganlah kamu mempersekutukan bihi, dengannya, syai'an, sesuatu pun, ya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wabidil kurba, kepada sanak kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal jari dil kurba, tetangga yang dekat, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Nah, ini urutan-urutannya, ya. Kita itu harus berbuat baik, di antara yang pertama kepada orang tua,
kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan juga kepada tetangga. Baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Nah, ayat ini kalian nanti bisa dilihat di surat An-Nisa ya, ayat 36. Wa waroda fil hadis, disebutkan di dalam hadis, ahsin mujawarota manjawaroka takun musliman. Ahsin, bergaulah yang baik, mujawarota dengan tetanggamu, manjawaroka ya. Manjawaroka dengan tetanggamu, takun musliman. Niscaya engkau menjadi muslim sejati. Jadi ciri seorang muslim sejati itu diantaranya berbuat baik kepada tetangga. Ahsin mujawarota manjawaroka takun musliman. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fal yuhsin ila jarihi. Fal yuhsin ila jarihi. Maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Pahtarimi jironaki. Maka hormatilah para tetanggamu. Wahdari goyatal hadari. Berhati-hatilah dengan sangat berhati-hati min adiyatihim, dari menyakiti atau mengganggu mereka. Bi antuhosimihim, yang diantara mengganggu itu apa? Ya. Bi antuhosimihim, diantaranya dengan cara memusuhi mereka. Ini mengganggu itu. Ya. Wa au tatakabbari alaihim, bersifat sombong, takabur kepada mereka. Au tashtamihim, atau mencaci maki ya, mereka. Au tastahji'i bihim, atau juga bahkan mengolok-olok mereka. Wahdari aidon, ya, dan hindarilah pula, berhati-hatilah juga, antu'dihim, untuk mengganggu mereka, menyakiti mereka. Dengan cara apa? Birob'i sautiki, dengan mengeraskan suaramu. Wala siyama, terutama apalagi waktu naumihim, pada saat mereka tidur. Au, atau idakana indahum, jika ada di antara mereka, di sisi mereka, maridun, ada orang sakit. Ya.
au bitajassusi alaihim, atau juga ya, mengintip mereka, ya, menjadi jasus, ya, minas sutuh, ya, dari atap rumah, au min suku bil jidrani, dari lubang-lubang dinding, wal abwabi, dan lubang-lubang pintu. Nah, lita'rifi ahwalahum, nah, untuk kalau kamu mengetahui keadaan mereka, aulitas tami'i ila kalamihim, atau mendengarkan pembicaraan mereka. Nah, ini ketika kita ada dalam kehidupan bertetangga, hindari hal-hal ini. Ini dilarang ya oleh agama kita, oleh Islam, oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis, ya, tentang bagaimana larangan untuk apa? Misalnya memata-matai. Ya. Yang diantaranya apa? Ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Qala Allah Ta'ala wala tajassasu. Ya, janganlah kamu memata-matai. Kamu bisa lihat di surat Al-Hujurat, ya, ayat 12. Wa fil hadisi, di dalam hadis, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manistama'a ila hadisi qaumin, barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum, pembicaraan sekelompok orang, wahum lahu karihun, ya, dan mereka, ya, tidak menyukainya, subba fi udunaihi, ya, maka dia akan ditutupi, akan dituangkan, ya, fi udunaihi, pada dua telinganya, al-anuk, ya. Al-anuk itu ar-rosos, yaitu akan dituangkan kepada lubang telinganya itu timah panas. Naudzubillah, ya. Maka jangan sekali-kali ingin kalian tuh kepo gitu ya, ingin tahu orang lain. Nah, ini diancam. Kalau dia tidak suka didengarkan, jangan maksa-maksa untuk kalian mendengarkan. Ya. Di orang yang suka kepo itu, yang suka mendengarkan pembicaraan orang, ya, itu Allah akan menuangkan subba fi udunaihi, dituangkan kepada dua telinganya, al-anuk, ya, al-anuk itu air rosos, yaitu apa? Timah panas. Kapan? Yaumal kiamati, di hari kiamat. Ya. Salisan yang ketiga, wa idza padola indaki syai'un min ta'amin. Apabila engkau punya kelebihan, nah, padola indaki, memiliki di sisimu syai'un, sesuatu, min ta'amin, dari makanan, fa'arsilihi ila jironaki, maka kirimkanlah kepada tetangga-tetanggamu. Wa aidai bil akrob wal akrob, ya. Dan mulailah
wabda'i, ya, dan mulailah bil akrob kepada yang paling dekat. Fal akrob yang dekat lagi. Wafil hadisi, dan di dalam hadis, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoi, anha kepadanya, qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasul, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasul, innali jaraini, sesungguhnya aku ini punya dua tetangga. Innali jaraini, sesungguhnya aku punya dua tetangga. Ayyuhuma uhdi, siapa yang di antara mereka yang aku beri hadiah? Qala, beliau bersabda, ila akrobihima minki baban, berilah kepada orang yang paling dekat dengan pintumu, ya, darimu pintunya. Wa idza sonati marokotan, dan jika kamu membuat marokotan sayur, pala tu'dihim bikotari kidrika, janganlah mengganggu mereka dengan makanan, bau makanan dari pancimu. Bikotari kidriki. Illa antagrifi lahum minha, ya, kecuali, ya, apabila engkau mengambilkan sebagian untuk mereka, ya, membaginya, gitu. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, wal kuttaru ro'ihatul lahmi wasyiwa. Jadi tadi yang dimaksud dengan kutar itu adalah harum baunya daging. Wa waroda aidon, ya, dan juga disebutkan juga di dalam hadis yang lain. Waroda aidon ma'ama nabi, ya, tidaklah berimpan sempurna denganku, ma'ama nabi man bata syab'ana wajaruhu ja'iun, orang yang tidur dengan lelap dalam keadaan kenyang, ya, sementara tetangganya kelaparan. Ya. Man bata sya'ban wajaruhu ja'i ila jambihi, ya, walau tetangga di sampingnya lapar sedangkan ia mengetahuinya. Wajaru, ya, wajaruhu ja'i ila jambihi wa huwa ya'lam. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain, ya nisa al muslimat, wahai wanita-wanita muslim, la tahkironna jaratun li jaratiha, janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan tetangganya yang lain, walau pirsina syatin ay dilfaha, walaupun dengan menghadiahkan kuku kambing atau kikil kambing, ya.
Wa'lami, dan ketahuilah, annal jirona, bahwa tetangga itu ayang kosimuna salah sata aksamin, terbagi menjadi 3 macam. Kama fil hadisi, sebagaimana di dalam hadis, jarun lahu hakun wahidun, ada seorang tetangga yang punya 1 hak. Wajarun haqqani, ada seorang tetangga yang punya 2 hak. Wajarun lahu salah satu huquqin, ada seorang tetangga yang lain mempunyai 3 hak. Yang memiliki 1 hak, 2 hak, dan 3 hak. Fal jarul ladzi lahu salah satu huquq, adapun tetangga yang mempunyai 3 hak, al jarul muslim, adalah tetangga muslim, durrahmi, ya, yang masih ada hubungan kerabat, ya. Falahu, maka bagi dia, hakul jiwar, memiliki hak tetanggaan, wa hakul Islam, dan hak keislaman, wa hakur rahmi, dan hak kasih sayang, ya, hak tetangga Islam. Jadi hak yang muslim. Fal hakul hakur rahim wa ammal ladzi lahu haqqani, adapun orang ataupun yang punya 2 hak, tetangga yang punya 2 hak itu adalah fal jarul muslim, maka tetangga muslim lahu hakun al jiwar wa hakul Islam, yaitu punya hak ketetanggaan dan hak keislaman. Wa ammal ladzi lahu hakun wahidun, adapun, ya, tetangga yang punya memiliki 1 hak itu fal jarul musyrik, yaitu hak orang tetangga musyrik. Nah, kemudian yang kelima, ya, wa idaul jari dambun adimun. Nah, anakku, bahwa, ya, mengganggu tetangga itu, menyakiti tetangga itu, dambun adimun, merupakan dosa besar. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man la ya'manu jaruhu, barang siapa yang tidak aman tetangganya, biwaikohu, ya, dari kejahatannya. Waiku itu adalah ai zulmahu wa syarruhu, kedolimannya dan kejahatannya. Wa idab tuliti, dan jika kamu merasa terganggu, bijironin, dengan tetangga, bijironin dengan tetangga, al asrorin dengan tetangga yang jahat, yang buruk, apa yang harus dilakukan? Pasbiri, ya, maka bersabarlah, ala adahum, ya, atas gangguan mereka. Wa iyaki antujarihim pisu'i ikhlakihim, ya, pisu'i akhlakihim, ya, dan kamu, ya, harus mendekati perangai mereka yang buruk. Janganlah mereka engkau, wa iyaki, dan janganlah engkau antujarim, untuk mendekati tetangga mereka,
yang apa? Pisui akhlakihim, yang akhlaknya buruk, yang buruk akhlaknya. Hatta hingga mereka itu taslami, mereka hingga dia Islam min sururihim, dari kejahatan, supaya hatta taslami, sehingga engkau selamat. Ya, ini maksudnya. Hatta taslami min sururihim, dari kejahatan-kejahatan mereka. Jadi kalau kita merasa terganggu oleh tetangga yang jahat misalnya, maka bersabar atas gangguannya, dan juga jangan bergaul dengan mereka. Jangan dekati mereka. Ya. Jangan dekati yang dimana perangai mereka itu buruk. Kenapa? Supaya engkau itu bisa selamat dari kejahatan-kejahatan mereka. Ya. Wabta'idi, dan hindarilah an mujalasati banatihim, bergaul dengan anak-anak perempuan mereka. Li'alla taktasibi min tibaihinna al-qabihati, agar apa? Engkau tidak tertular watak mereka yang buruk. Ya. Li'alla taktasibi min tibaatihim al-qabihah. Patakuni, maka kamu nanti, ya, apa? Syirrirotun mislahuna, menjadi jahat seperti mereka. Jadi kalau ada yang buruk, jangan kau dekati. Justru harus menjauh. Dan ada dalam satu syair, qala syair, berkata penyair, idza jaroita fi khuluqin dani'an fa anta wa man tujarihi sawaun. Idza jaroita fi khuluqin dani'an, bila engkau meniru akhlak yang rendah, fa anta wa man tujarihi sawaun, maka engkau dengan yang engkau dekati itu sama, artinya tidak berbeda. Jadi kalau yang buruk-buruk itu jangan bergaul, karena manusia itu tergantung dengan siapa bergaulnya. Ya. Seorang yang berilmu, satu orang bergaul dengan orang yang bodoh misalnya, maka itu akan dikecap dengan orang-orang bodoh. Tapi sebaliknya, orang yang bodoh bergaul dengan mereka para orang berilmu, maka bisa jadi digolongkan orang yang berilmu. Satu orang yang baik bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka akan digolongkan dengan orang yang buruk. Maka manusia itu tergantung dengan siapa dia bergaulnya, dengan siapa dia bersamanya. Ya. Untuk itu, kira-kira kalau hal-hal itu buruk, maka segera hindari. Jelek, ya, kita tidak bisa menahannya atau tidak bisa menolak, lebih baik kita menghindar. Ya. Itulah diantaranya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita anugerah kesehatan, keapiatan, keberkahan, dan Allah melindungi kita semua, juga bisa berbuat bakti kepada para tetangga. Karena hidup kita ini tidak sendirian, hidup kita ini bersama orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama dalam kehidupan bermasyarakat itu, kita hidup bersama dengan tetangga. Itulah, mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kesehatan, keapiatan, keberkahan, kemudahan, dan kelancaran untuk dalam kehidupan kita semua. Demikian, in ahsan kalami paminallah, wa in asa pamin dupi nafsi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.